Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertarungan antara Gemak Werdi dan Ki Lambun semakin sengit. Mereka masing-masing mengeluarkan puncak ilmunya dan senjata pamungkasnya untuk mengalahkan lawannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sejenak kemudian, ketika tidak ada kemungkinan lain yang dapat dilakukannya, maka tiba-tiba saja Ki Lambun itu pun bersuit nyaring. Gemak Werdi terkejut mendengar suitan itu, sementara kawannya yang berdiri di bawah pohon preh bergeser setapak. Mereka sudah menduga bahwa suitan itu tentu berarti sebuah perintah. Dengan demikian maka mereka pun segera mempersiapkan diri. Dengan tajam, Makerti yang masih berdiri di bawah pohon preh itu memperhatikan setiap gerak dari orang-orang Ki Lambun. Ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat semua orang yang datang bersama-sama dengan Ki Lambun telah bergeser. Bahkan kemudian mereka pun mulai melangkah melingkar mengepung Gemak Werdi. "Hah?" Gemak Werdi yang melihat gerakan itu berteriak nyaring. "Sekarang baru menyenangkan bagiku. Marilah bersama-sama menari dengan irama maut yang mendebarkan." Ki Lambun mengerutkan keningnya. Ternyata anak muda itu sama sekali tidak menjadi ketakutan, meskipun anak muda itu tahu bahwa Ki Lambun seorang diri tidak dapat dikalahkannya. Apakah anak muda ini memang ingin membunuh diri, tapi mencari 1-2 orang kawan untuk mati bersama? Bertanya Ki Lambun di dalam hatinya. Tapi ia tidak memedulikan lagi apapun alasannya. Sejenak kemudian ketika orang-orangnya sudah mengepung rapat, maka Ki Lambun pun berkata, "Anak muda, sayang sekali bahwa kau sudah tidak mempunyai kesempatan keluar dari lingkaran maut ini. Kami akan membunuhmu apapun alasan yang aku sebutkan. Jika kau mati maka mayatmu akan menjadi pertanda bahwa tidak seorang pun untuk selanjutnya yang boleh melawan segala kemauan Ki Lambun. Dengan tingkah lakumu yang tidak pantas itu, akibatnya akan menimpa setiap orang di Watan. Aku untuk seterusnya tidak hanya akan minta belas kasihan, tapi aku akan menentukan apa saja yang harus disediakan oleh orang-orang Watan jika aku datang kapanpun, bukan saja di hari-hari tertentu." "Kau tidak akan dapat melakukannya," jawab Gemak Werdi. "Sebentar lagi kau akan mati bersama orang-orangmu. Kau salah hitung, anak muda. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka tidak terpaut banyak dengan aku sendiri. Karena itu, jika kau tidak dapat mengalahkan aku, maka kau memerlukan lebih dari 5 orang lagi setingkat dengan ilmumu untuk melawan kami." Gemak Werdi mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Jangan menakut-nakuti seperti pada anak-anak. Siapapun kalian, tetapi kalian akan aku hancurkan di sini, agar kalian tidak akan dapat mengganggu orang-orang Watan lagi. Dengan demikian maka kehidupan di Padukuhan ini akan menjadi pulih, seperti saat-saat kalian belum merampok daerah ini di hari-hari tertentu dan justru di saat yang paling ramai." Ki Lambun menggemertakkan giginya. Dengan keras ia menggeram, "Bunuh anak gila itu tanpa ampun." Orang-orang yang mengepung Gemak Werdi pun mulai bergerak. Mereka bergeser merapat dengan senjata masing-masing sudah di dalam genggaman. Sejenak Gemak Werdi termangu-mangu.
Bagaimanapun juga ia menjadi berdebar-debar pula menghadapi orang-orang yang mengepungnya. Namun demikian ia masih berhasil memulas wajahnya sehingga kecemasan itu tidak nampak sama sekali. Tapi ketika para pengikut Ki Lambun itu telah bergeser semakin mendekat, maka hampir di luar sadarnya ia pun memandang Makerti yang masih berdiri di tempatnya. "Sekarang kau baru mengerti," berkata Makerti di dalam hatinya, "bahwa di luar padepokanmu masih banyak orang-orang yang memiliki kemampuan seimbang dengan kemampuanmu. Jika orang-orang Ki Lambun benar-benar memiliki ilmu yang hanya terpaut sedikit daripadanya, maka Gemakwerdi benar-benar terlibat dalam kesulitan. Demikian pula aku sendiri jika aku terlibat pula ke dalamnya. Tapi aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak dapat melepaskan anak itu seorang diri apapun yang akan terjadi. Karena itu ketika orang-orang yang mengepung Gemakwerdi bergerak semakin dekat, Makerti pun tiba-tiba berkata lantang, "Bagus sekali. Sekarang aku sudah melihat apa yang mampu dilakukan oleh seorang bernama Ki Lambun. Seorang yang aku kira benar-benar seorang jantan yang berani dan jujur menghadapi lawan." Ki Lambun mengerutkan keningnya, dipandanginya Makerti yang melangkah mendekati arena dengan tangan yang melekat di ulu pedangnya. "Aku sudah menduga bahwa aku adalah kawan anak muda itu," jawab Ki Lambun. "Jika tidak, kau tidak akan berdiri saja di sana. Sebenarnya aku tidak ingin turut campur. Aku ingin melihat Gemakwerdi menyelesaikan masalahnya dengan orang besar yang menyebut dirinya Ki Lambun." "Persetan," gerak Ki Lambun. "Jangan mencari belas kasihan dengan cara itu. Aku tidak akan tersinggung dan aku tidak akan mempertahankan harga diriku dengan memerintahkan orang-orangku pergi. Yang akan terjadi adalah kami bersama-sama akan beramai-ramai mencincang anak muda itu dan kau sekaligus. Meskipun orang lain akan menyebutkan apa saja, aku tidak peduli. Aku memang seorang pengemis yang selalu mohon belas kasihan di sini. Tapi sayang bahwa aku sendiri tidak mempunyai belas kasihan terhadap kalian berdua." Makerti menarik napas panjang sementara kakinya masih melangkah mendekat. "Kau cerdik. Aku mencoba menggelitikmu sehingga kau menjadi marah dan berteriak. Biarkan aku berperang tanding, tetapi ternyata aku tidak berhasil. Karena hatimu benar-benar sudah menjadi kebal dan tidak mempedulikan lagi dengan harga dirimu yang memang tidak pantas dihargai. Tapi aku kagum melihat sikapmu. Kau tidak tanggung-tanggung menginjak-injak namamu sendiri. Kau sebut dirimu peminta-minta atau pengemis atau apa saja. Tetapi yang lebih jantan, kau berani mengaku dengan terus terang bahwa kau memang tidak berani berperang tanding dengan Gemakwerdi." Jawab Ki Lambun adalah di luar dugaan. "Ya, Kisana, aku memang tidak berani bertanding seorang diri. Meskipun mungkin aku dapat memenangkan perang tanding itu, yang penting bagiku anak muda itu cepat mati dan kau pun cepat mati." Makerti sudah berdiri beberapa langkah saja dari orang-orang yang mengepung Gemakwerdi, katanya, "Baiklah, jika demikian, marilah kita teruskan pertempuran ini. Aku akan berpihak pada Gemakwerdi. Kami berdua akan melawan kalian bersama-sama. Mungkin pekerjaan kalian akan cepat selesai, tetapi mungkin pula tidak." Adalah di luar dugaan bahwa belum lagi mulut Makerti tertutup rapat. Dengan gerak yang tidak kasat mata, ia sudah mencabut pedangnya, langsung menyerang orang-orang yang terdekat. Tidak seorang pun yang mengira bahwa hal itu akan dilakukannya, karena itu tidak seorang pun yang bersiap menghadapi kemungkinan itu. Dalam sekejap, dua orang pengikut Ki Lambun telah terdorong surut. Seorang lagi mengaduh pendek. "Hei, kau memang gila!" teriak Ki Lambun. Pada saat itulah Gemakwerdi pun bagaikan orang kesurupan telah mengamuk dengan senjatanya. "Seorang pengikutmu mati, seorang luka parah, dan seorang lagi telah menitikkan darah," teriak Makerti. Sementara itu Gemakwerdi telah berhasil melukai seorang lawannya lagi dengan geraknya yang tiba-tiba pula. Ki Lambun menggeram sambil mutar senjatanya. Dengan suara lantang ia berteriak pula, "Kalian orang-orang licik dan pengecut.
Belum Gemakwerdi menjawab, Makerti berteriak sambil bertempur. Ya, kita masing-masing adalah orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak mempunyai harga diri. Pertempuran pun segera berkobar dengan dahsyatnya. Meskipun dua orang pengikut Kilambun tidak lagi berada di arena, sementara dua orang lainnya sudah terluka, namun segera mereka berhasil mengepung Makerti dan Gemakwerdi yang bertempur beradu punggung. Dari sudut warung di dekat arena perkelahian, Mahesa Bungaran segera melihat bahwa sebenarnya lah Makerti memiliki ilmu yang lebih matang dari Gemakwerdi. Meskipun unsur-unsur gerak yang dikuasai oleh Gemakwerdi lebih rangkap, namun kematangan penguasaan Makerti lebih banyak menolongnya menghadapi lawannya yang berjumlah lebih banyak, bahkan berlipat ganda. Mereka adalah orang-orang gila, gumam Mahesa Bungaran. Ia heran melihat Kilambun yang sama sekali tidak mengenal malu. Tapi ia pun heran melihat sikap Makerti yang gila dan di luar dugaan itu. Yang telah terjadi itu membuat Kilambun dan pengikutnya menjadi sangat marah. Mereka pun kemudian bertempur bagaikan orang gila. Dua orang di antara mereka telah tergeletak di pinggir arena. Dua orang yang terluka masih dapat ikut serta dalam pertempuran. Justru mereka menjadi buas seperti seekor harimau yang tersobek kulitnya. Makerti dan Gemakwerdi bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Namun karena lawan terlalu banyak, maka segera mereka pun terdesak karenanya. Makerti yang bertempur beradu punggung dengan Gemakwerdi mengeluh dalam hatinya. Meskipun kadang-kadang masih terdengar ia berteriak nyaring. "Aku sudah memperingatkan Gemakwerdi," katanya dalam hati, "tapi anak itu terlalu keras kepala. Kemampuan yang didapatnya di padepokan itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia ingin cepat dikenal sebagai seorang pahlawan. Namun semuanya sudah terjadi. Makerti tidak dapat mengelak lagi dari akibat yang sudah ditimbulkan oleh tingkah laku Gemakwerdi. Namun akibat itu agaknya menjadi terlalu parah. Kilambun dan pengikutnya benar-benar sudah mengancam jiwanya. Apalagi salah seorang pengikutnya sudah terbunuh. Tetapi perhitungan Makerti itu ternyata cukup cermat. Jika ia tidak mendahului dengan cara yang licik, maka dengan licik Kilambun akan lebih cepat membunuhnya. Karena orang-orangnya masih utuh, dua orang di antara mereka dan dua orang lagi terluka telah mengurangi kekuatan Kilambun, sehingga perlawanan mereka pun susut pula. Meskipun demikian, karena jumlah mereka masih terlalu banyak, maka Gemakwerdi dan Makerti tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melepaskan diri dari kemarahan Kilambun dan orang-orangnya. Pemilik warung yang mengintip pertempuran itu dengan tubuh gemetar melihat bagaimana Kilambun yang marah bersama dengan orang-orangnya telah mengepung kedua lawannya dengan rapat. Mahesa Bungaran mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Kilambun berteriak nyaring, "Mampus kau, jangan mengeluh lagi, bahwa umurmu sudah mendekati akhirnya." Gemakwerdi menggeram, segores luka telah menyubek lengan kirinya. Namun masih terdengar anak muda itu tertawa, katanya, "Darah adalah pertanda kekuatanku akan tercurah di arena ini. Jenak kemudian akan ternyata bahwa titik darahku akan menjadi syarat kematianmu." Tetapi Gemakwerdi terdiam ketika segores lagi luka membekas di pundaknya. Makerti mendengar Gemakwerdi berdesis, dan ia pun mengerti bahwa Gemakwerdi telah terluka. Karena itulah maka kecemasannya pun telah membakar jantungnya, meskipun ia berusaha untuk memulai dengan sikap dan tingkah laku yang gila. Semakin lama semakin jelas bahwa Gemakwerdi dan Makerti menjadi semakin terdesak. Gemakwerdi pun merasa salah hitung atas kekuatan Kilambun. Ia menyangka bahwa perampok kecil itu tidak akan mampu mengimbangi ilmunya. Tapi ternyata bahwa Kilambun pun memiliki pengalaman yang cukup untuk melawan ilmu Gemakwerdi yang masih hangat. Betapapun banyak jenis dan pengenalan unsur gerak, tetapi pengalamannya masih sangat muda.
sehingga pertempuran yang sebenarnya benar-benar mengejutkannya. Tetapi Gemakwerdi ternyata adalah anak muda yang keras kepala. Ia tidak mau melihat kenyataan. Ia masih berjuang untuk menebus luka-lukanya. Namun sebenarnya lah ia sudah tidak dapat berbuat lain. Tidak ada jalan lagi baginya untuk melepaskan diri dari kepungan Kilambun dan orang-orangnya, sehingga pertempuran itu harus diselesaikannya dengan tuntas. Maisa Bungalan melihat perkelahian itu dengan jantung yang bagaikan berdenyut semakin cepat. Ia melihat Gemakwerdi sudah mulai kehilangan keseimbangannya. Makerti pun sudah banyak membuat kesalahan, sehingga sentuhan senjata lawannya telah menitikkan darah pula dari kulitnya. Sejenak Maisa Bungalan termangu-mangu, namun terasa di dalam dadanya gejolak perasaannya bagaikan meretakkan tulang-tulangnya. Orang-orang gila itu semakin dekat dengan batas umurnya, sis Maisa Bungalan. Meskipun ujung senjata Makerti dan Gemakwerdi masih sempat melukai lawannya, tapi pengaruhnya tidak banyak lagi bagi keseimbangan pertempuran. Kilambun sudah meyakini kemenangan yang bakal dicapainya, dan ia pun sudah membayangkan kedua lawannya itu akan dicincangnya sampai lumat. Hampir di luar sadarnya ia berkata lantang, "Nasibmu sangat buruk orang-orang gila. Kalian akan menjadi makanan anjing lapar. Sementara orang-orang Watan akan menjadi semakin menderita karena tingkah lakumu. Satu kematian dari orang-orangku akan ditebus dengan 1000 keping uang perak oleh orang Watan. Aku akan datang setiap hari untuk memungut uang pengganti itu sampai lunas. Aku akan mempergunakan cemeti dan cambuk untuk memaksa orang-orang Watan membayar upeti karena kematian orang-orangku sebagai tebusan kesalahan mereka. Karena mereka sama sekali tidak berusaha membantuku sekarang ini." Orang-orang Watan yang mendengar kata-kata itu menjadi gemetar. Pemilik warung itu mengumpati Gemakwerdi dan Makerti tidak habis-habisnya. "Apa boleh buat?" Kilambun berkata semakin keras. "Semuanya memang harus terjadi. Tidak seorang pun dapat menghindarkan diri dari nasib buruk seperti kawanku yang terbunuh dan terluka parah itu. Demikian pula anak muda dan kawannya itu, serta orang Watan seluruhnya." Jantung Maisa Bungalan menjadi semakin cepat berdenyut. Ia melihat saat-saat terakhir dari perlawanan Makerti dan Gemakwerdi. Luka-luka mereka menjadi semakin banyak mengalirkan darah, sedangkan kekuatan mereka pun telah jauh susut dari saat-saat mereka mulai dengan pertempuran itu. "Menyerahlah!" teriak Kilambun. "Berbaringlah dengan tenang. Kami akan mengakhiri hidup kalian dengan sebaik-baiknya dan tak menimbulkan rasa sakit." "Persetan!" geram Makerti. Namun ia sudah tidak mampu berbuat lebih banyak dari sekedar menangkis dan menghindar. Pada saat yang demikian itulah Maisa Bungalan tidak dapat menahan hati lagi. Betapapun juga gilanya Gemakwerdi dan Makerti, namun sebenarnya mereka mempunyai maksud yang baik. Bahkan Makerti nampaknya sudah banyak memberikan pertimbangan kepada Gemakwerdi. Tapi agaknya anak muda itu tidak menghiraukannya. Anak muda itu ingin menilai betapa dahsyat ilmu yang telah diterimanya di perdepoan tempat ia berguru. Ilmu pedang yang dikuasainya dikiranya adalah ilmu yang paling sempurna di muka bumi. Namun berhadapan dengan Kilambun yang berpengalaman, ternyata anak muda itu harus mulai memperhitungkan kenyataan. Agaknya jalan kembali telah tertutup sama sekali. Ada niat Maisa Bungalan untuk meninggalkan tempat itu tanpa melibatkan diri, agar orang-orang Watan tetap menganggapnya sebagai seorang perantau yang tidak berarti.